perkenalkan kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan laporan penelitian yaitu dampak budaya hibridisasi jurusan informatika terhadap adaptasi sosial mahasiswa baru di Universitas Siliwangi. Pertama-tama perkenalkan saya Rahman. Saya Muhammad Syamil Ramadan. Santal Derajat. Saya Cekar Kaboji. Saya masuk utara ini. Langsung saja. Di sini saya akan memaparkan bagian pendahuluan. Next. Yang pertama adalah latar belakang masalah. Kaderisasi di jurusan informatika dilakukan untuk membantu mahasiswa baru beradaptasi dengan budaya dan lingkungan kampus. Karena pelaksanaannya dapat berdampak positif maupun menimbulkan tekanan. Penelitian ini bertujuan mengetahui pengaruh kaderisasi terhadap adaptasi sosial mahasiswa baru. Untuk rumusan masalah, yang pertama, bagaimana bentuk dan pelaksanaan budaya kaderisasi di jurusan informatika. Kedua, bagaimana tingkat adaptasi sosial mahasiswa baru setelah mengikuti kaderisasi. Ketiga, apa sih dampak kaderisasi terhadap adaptasi sosial mahasiswa baru. Terakhir, apa saja faktor pendukung dan penghambat adaptasi selama kaderisasi. Untuk batasan masalah, penelitian ini hanya berfokus pada dampak kaderisasi terhadap aspek sosial seperti adat, sifat, perilaku, dan kebiasaan mahasiswa baru. Next. Identifikasi masalah, belum ada pemahaman jelas tentang bentuk dan pelaksanaan kaderisasi. Tingkat adaptasi sosial mahasiswa belum terukur dengan baik. Dampak kaderisasi terhadap adat, sifat, perilaku, dan kebiasaan belum diketahui. Faktor penghambat dan pendukung adaptasi belum teridentifikasi. Tujuan kami melakukan penelitian ini adalah untuk menggambarkan pelaksanaan kaderisasi, mengetahui tingkat adaptasi sosial mahasiswa baru, menganalisis dampaknya, serta mengidentifikasi faktor pendukung atau penghambat proses adaptasi tersebut. Manfaat dari penelitian ini bermanfaat secara teoritis untuk memperkaya kajian mengenai hubungan kaderisasi dan adaptasi sosial. Secara praktis, penelitian ini membantu mahasiswa memahami peran kaderisasi, menjadi bahan evaluasi bagi jurusan informatika, serta menjadi dasar bagi universitas dalam merumuskan kebijakan kaderisasi yang lebih humanis dan efektif. Next. Untuk tinjauan pustaka akan disampaikan oleh rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Yang pertama itu landasan teori. Nah, fondasi teori yang kami ambil untuk laporan penelitian kami itu ada dua hal utama. Yang pertama itu kita budaya kaderisasi diikuti dengan KUHO 2023. Kaderisasi itu bukan sekedar perpeloncoan saja, namun itu adalah salah satu cara senior atau cara atasan untuk menyampaikan atau mewariskan ilmu-ilmu, nilai-nilai, dan cara beradaptasi kepada mahasiswa baru. Dan yang kedua itu ada adaptasi sosial dari Hasanah 2021. Nah, si kaderisasi ini itu salah satu proses atau salah satu hal yang membantu mahasiswa baru untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan kampus. Dan yang kedua itu ada studi terdahulu dan hubungan variabel. Yang pertama itu dampak positif, kami kutip dari Rahman 2021, yaitu apa sih atau adakah penelitian sebelumnya? Ternyata ada dua sisi. Yang pertama sisi positif yaitu dari Rahman maaf saya ulangi. Yang pertama itu ada dampak positif yang kami kutip dari Rahman bahwa kaderisasi itu adalah cara senior mengajarkan para kita dan menekankan para kita apa itu kebersamaan dan cara atau agar kita bisa beradaptasi dengan lebih cepat. Dan mereka jadi bisa berbicara atau bisa berpikir, oh kita ini bagian dari keluarga besar. Yang kedua ada sisi negatif, yaitu kita kutip dari Wibowo dan Sari 2022. Nah, sisi positif, maaf saya ulangi, sisi negatifnya adalah kaderisasi ini seringkali kaku, formal, bahkan membuat mahasiswa baru itu stres dan susah beradaptasi karena stresnya itu. Dan untuk konteks informatika Unsil, kaderisasi itu berperan untuk menyampaikan norma, etika, dan cara bersosialisasi di lingkungan informatika. Next. Yang kedua itu ada alur kerangka berpikir. Dan yang pertama kita akan berangkat dari Nah, yang pertama itu ada input. Kita bisa memberitahu lah kaderisasi itu input. Di dalamnya itu ada penanaman karakter dan penanaman nilai. Yang kedua itu ada proses. Proses itu terjadinya interaksi sosial. Jadi terjadinya interaksi sosial antara para mahasiswa baru.
maba bertemu dosen atau bertemu para seniornya. Yang ketiga itu ada output kualitas yang dihasilkan dari kaderisasi itu sendiri. Jadi apa sih hasilnya? Solidaritas kuat dan cara beradaptasi mahasiswa yang bagus. Yang kedua itu ada hipotesis penelitian. Yang pertama, kami menemukan beberapa fakta atau beberapa hipotesis. Kami menemukan beberapa hipotesis. Yang pertama, kaderisasi memfasilitasi interaksi sosial antar mahasiswa. Nah, di sini tuh kita bisa tahu nih, kayak si kaderisasi itu jadi salah satu opsi terbaik untuk para mahasiswa saling mengenal. Yang kedua ada tingkat adaptasi sosial mahasiswa baru mencapai kategori baik. Di kaderisasi itu sendiri, kita diajarkan untuk bersosialisasi dengan baik, entah itu dengan maba, senior, ataupun berinteraksi di kelas bersama dosen dan para mahasiswa lainnya. Yang ketiga, budaya kaderisasi memberikan tekanan sosial sebagai penghambat mahasiswa. Nah, di sini juga kami menemukan fakta bahwa kaderisasi itu ada dampak buruknya, yang seperti saya berikan tekanan sosial sebagai penghambat. Kaderisasi itu ada beberapa yang menekankan dan membuat para mahasiswa stres dan memiliki gangguan psikologis, entah itu karena acaranya yang terlalu mepet ataupun acaranya yang terlalu keras dan terlalu kaku. Yang keempat itu ada kaderisasi mempercepat pemahaman norma dan budaya akademik. Kami juga menghipotesis bahwa kaderisasi itu menjadi salah satu jalan pintas bagi para maba untuk cepat paham aturan ataupun budaya di jurusan informatika yang akan mereka ikuti ini. Next. Mungkin sekian dari pemaparan dari saya tentang bab kedua. Selanjutnya saya serahkan kepada Acep. Lipo. Oke, mungkin sekian saja pemaparan dari saya. Selanjutnya saya akan serahkan kepada rekan saya Muhammad Syam. Selanjutnya saya akan menjelaskan metode penelitian yang berada di bab 3. Next. Nah, di bagian jenis penelitian ini kami menggunakan dua metode atau mix method, yaitu metode kuantitatif dan kualitatif. Untuk jenis penelitiannya yaitu deskriptif asosiatif, dan fokus kami itu mengukur dampak kaderisasi terhadap adaptasi sosial mahasiswa baru. Nah, untuk tempat dan lokasi penelitiannya yaitu di Kampus 2 Fakultas Teknik Universitas Siliwangi pada bulan November 2025. Untuk subjek penelitiannya sendiri yaitu mahasiswa baru jurusan informatika dan pengurus himpunan mahasiswa informatika. Next. Nah, untuk objek penelitiannya yaitu dampak kaderisasi terhadap adaptasi sosial mahasiswa baru dan pada interaksi, perilaku, norma, dan kerjasama. Teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan kuesioner dengan metode skala Likert 1-5 untuk mengukur persepsi, struktur, kaderisasi, pengalaman, tekanan, solidaritas, dan adaptasi sosial. Lalu selanjutnya yaitu menggunakan wawancara. Wawancara ini digunakan untuk menggali pelaksanaan kaderisasi dari sisi penyelenggaranya. Next. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Chandra. Itu menggunakan bahasa non formal. Di sini kita akan lanjut ke pembahasan yang 4, yaitu tentang hasil penelitian dan pembahasan. Next. Nah, di sini kita dapat 4 poin. Yang itu poin A, B, C, sama D. Kita akan bahas poin A dulu. Di situ kita ada gambaran dari narasumber. Kita dapat sekitar 54 mahasiswa yang isi formulir soal kaderisasi ini. Dan itu ya kebanyakan sih dari mereka, kan itu poin B. Kebanyakan dari mereka itu kalau kita rata-ratain ada dapat sekitaran 3,4 sampai 4 lah. Yaitu bisa dibilang lumayan bagus dengan sedikit catatan. Ada beberapa yang bisa diperbaiki. Next, lanjut ke poin C. Di poin C itu adalah tujuan kaderisasi. Nah, saya pernah ngobrol sama Kak Imi juga di Valorant. Itu tuh kita ngobrol sama kaderisasi ini. Katanya kata beliau itu kita lebih untuk kaderisasi ini lebih ditekankan pada mahasiswa baru yang belum tahu kayak budaya-budaya di universitas itu gimana aja. Kayak misal, saya kan baru dari SMA ke dunia universitas. Nah, disitulah poin kaderisasi dibutuhkan buat saya bisa mengenal lebih banyak tentang universitas ini biar gak parno banget lah. Itu untuk dari sudut pandang Kaif yang pertama. Yang kedua itu ada dari sudut pandang pesertanya. Saya berbicara dengan angkatan 23 sendiri itu Adodo. Kata beliau juga untuk poin-poin kaderisasi ini tuh sebenarnya tergantung dari orang sih. Ada beberapa yang bisa, ada beberapa yang malas, atau bahkan juga ada beberapa yang mogok. Jadi ya tergantung orangnya. Dan syukurnya di angkatan 25 itu semuanya bisa untuk mengerti poin-poin dari kaderisasi ini, walaupun dengan sedikit catatan perbaikan seperti yang tadi saya bahas di formulir tadi. Nah, yang keempat ada tentang pendekatan pembentukan karakter dan penyampaiannya. Untuk pendekatan ini itu dilakukan dengan cara gimana ya? Lebih kayak secara halus lah. Kenapa? Kamu nutupin itunya bangsa. Oh, dia lihat di sana, abis dia lihat, dia tutupin.
Organisasi. Oh ini dia, iya dia tuh. Langsung ya, Oh, Kang. langsung ke Ya tadi ya, satu. Action. Untuk yang ketiga, kita akan membahas soal point of view dari point of view dari mentor. Dari mentornya sendiri, itu tuh saya berbicara pada mentor juga, itu tuh lebih kayak kita ngurus anak kecil lah ibaratnya mah. Kayak kita tuh ngasih cahaya ke anak-anak itu tuh buat bisa melihat dunia-dunia yang ada di universitas. Saya sendiri berbicara dengan Teda pas wawancara waktu itu juga, beliau bilang kayak bisa seru lah kalau misalnya kita bisa ngobrol sama tingkatan bawah tuh, karena ya kita pasti bakal dapat pandangan baru dari mereka gimana. Itu dari 3 poin of view tersebut. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan keempat, yaitu poin D, pendekatan pembentukan karakter dan penyampaian nilai. Di sini tuh dua tingkat research itu kayak ditekankan banget nilai disiplin, kerjasama, dan tanggung jawab. Kita di sana tuh bukan hanya kematerian biasa, tapi ya ada pelatihan soal kedisiplinan, tanggung jawab, terus juga ada kerjasama. Yaitu tuh buat dinamain ke kita-kitanya biar tumbuh bareng sama kita lah si sifat-sifat itu tuh, biar kita bisa pakai sifat-sifat itu nanti pas udah lulus, atau bahkan bisa diterapin sekarang juga pas udah lulus. Itu poin yang akan saya sampaikan. Lanjutkan ke siapa? Jangan di yang lain. Itu poin yang saya sampaikan. Akan lanjutkan ke saudara saya Acep. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan bab 5 yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang telah kami lakukan. Nah, dari hasil penelitian yang telah kami lakukan, ada beberapa hal yang bisa kami simpulkan. Yang pertama itu ada pelaksanaan budaya kaderisasi. Nah, pelaksanaan ini sebenarnya sih sudah cukup terstruktur. Kegiatan ini memang dibuat sebagai jembatan dari masa sekolah ke masa kuliah. Nah, fokusnya sih lebih ke pengembangan soft skill seperti kepemimpinan, kemampuan berpendapat, dan manajemen waktu. Nah, untuk yang kedua ada dampak positif. Untuk dampak positifnya yang dirasakan oleh mahasiswa baru itu cukup besar terhadap adaptasi sosial mahasiswa baru. Dengan adanya mentor dan panitia, mahasiswa baru jadi lebih cepat memahami norma, etika, dan nilai-nilai dari jurusan. Nah, selain itu, solidaritas angkatan juga terbentuk lebih kuat, dan kemampuan komunikasi serta rasa percaya diri pun meningkat. Nah, yang ketiga ada dampak negatif. Untuk dampak negatifnya, beberapa mahasiswa itu merasa kewalahan karena intensitas kegiatannya cukup tinggi dan kadang bentrok dengan waktu luangnya. Hal ini bisa memicu kelelahan fisik ataupun tekanan mental. Nah, yang keempat ada peran mentor dan lingkungan. Nah, keberhasilan adaptasi itu sangat dipengaruhi oleh peran mentor dan lingkungan sosial. Dukungan, arahan, dan sikap terbuka dari kakak tingkat memang benar-benar membantu mahasiswa baru dalam proses adaptasinya. Nah, selanjutnya ada saran. Di sini untuk yang pertama itu ada untuk jurusan dan himpunan mahasiswa informatika. Nah, sebaiknya ada evaluasi ulang terkait manajemen waktu kaderisasi. Harapannya sih kegiatannya tetap berjalan, tapi terlalu menguras waktu istirahat mahasiswa baru. Nah, selain itu metode pendampingannya yang humanis dan diskusi dua arah tetap harus dipertahankan karena terbukti efektif untuk mahasiswa baru dalam beradaptasi. Nah, yang kedua ada untuk mahasiswa baru. Sarannya sih diharapkan bisa mengambil sisi positif dari seluruh rangkaian kegiatan kaderisasi, terutama soal soft skill yaitu kepemimpinan, manajemen waktu, dan lainnya. Nah, yang selanjutnya ada untuk penelitian selanjutnya. Nah, sarannya sih diperluas lagi penelitian yang telah kami lakukan pada aspek lainnya, seperti dampak kaderisasi terhadap prestasi akademik, dan banyak lagi lah yang bisa dikembangkan dari penelitian ini. Mungkin next. Oke, mungkin sekian dari penjelasan saya mengenai bab 5. Terima kasih. Sekian pemaparan dari kelompok kami, yaitu kelompok 12. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.